Pak Purba ya? Ya, Sebagai founder Aido Bahari ya? Bahari ya. Jadi gini Pak, kami dari JBTV itu ingin menanyakan seperti apa Bapak awal-awal ketertarikan dengan dunia kuliner warteg ya? Sampai Bapak mendirikan Aido Bahari Pak. Jadi franchise yang dimulai oleh kawan-kawan dari warteg yang lain. Dan kebetulan saya salah satu franchise tadinya di warteg tersebut. Setelah berjalan kurang lebih 4 bulan, kemudian saya pelajari, ternyata ini sangat menarik ini bisnis ini. Ini namanya bisnis, ya small business is beautiful lah ini. Ya, jadi kenapa saya katakan demikian? Di bulan Juli tahun 2021, itulah lagi masa pandeminya sangat ganas-ganasnya, dan semua usaha tutup di Jakarta. Ternyata warteg ini karena tidak tempat untuk berkumpul orang, ternyata dia bisa tetap eksis. Ya. Orang datang satu dua, tidak ada yang sampai 10 orang sekaligus makan. Itulah ciri khasnya warteg. Sehingga dia bisa berfluktuasi atau fleksibel dalam situasi-situasi yang sangat-sangat kritis. Kalau restoran yang lain kan masuk full. Kalau di sini tidak, bukan berarti kosong, tapi dia terus menerus. Boleh dikatakan tiap jam ada masuk, ya 8 orang, 5 orang, terus berputar. Jadi itulah. Nah, ternyata ini merupakan satu bisnis yang andal untuk menghadapi segala zaman yang betul-betul yang kita prediksi saat ini. Baik Pak Purba, Bahari ya. Jadi memang ketertarikannya, jadi selain memang kuliner ini adalah kuliner yang memang handal dan banting, yang berikutnya adalah bisa dinikmati oleh sebuah kalangan atau masyarakat dari mulai kalangan atas bawah sampai atas gitu ya Pak ya. Dan mungkin ada trik-trik khusus Pak yang Bapak terapkan di dalam manajemen Aido Bahari ini agar bisa berkembang Pak dari 1, 2, 3 sampai ke luar daerah. Saya kira kita berangkat dari kondisi warteg dari sejak tahun 70-an atau 60-an ya. Dulu itu warteg itu kan boleh dikatakan ya sangat kumuh dan kurang bersih, kurang higienis. Nah ternyata sekarang warteg ini bisa diangkat supaya dia tidak tetap di bawah, supaya bisa juga disenangi oleh semua orang. Ya kalau dulu kita bayangkan warteg itu kan konotasinya dulu yang datang itu makan tanda petik ya kawan-kawan kita yang nari becak. Kalau saat ini tidak lagi. Kenapa? Karena ya makan di warteg itu boleh dikatakan sangat higienis. Masakan rumah. Dari sisi harga, saya kira ini juga harganya bisa dijangkau oleh semua orang. Ya, dia tidak membuat dompet kosong lah, tipis. Nah, jadi ini kita lihat dari sisi pendapatan masyarakat kita di lapisan menengah ke bawah itu, mereka bisa menjangkau harga-harga jauh ya. Dan makanannya juga, ya setiap kali makan harus pakai sayur. Selalu ada dengan sayur, berbagai bisa sampai 5 jenis sayur pilihan ketika kita makan, itu yang menarik dari sisi kesehatan. Pada dasarnya makanan di warteg itu boleh dikatakan tidak jauh berbeda. Tetapi bagaimanapun juga kita harus menyajikan ada sifat-sifat kekhususan di masing-masing warung, ciri khas. Kami berangkat katakan masakan mungkin boleh sama, tapi dari sisi sambal, bumbu itu harus kita beda. Jadi yang biasa digunakan itu ya kita coba tambah lagi apa gitu. Itu yang kita bikin menarik. Gitu ya Pak ya. Nah, kemudian dari sisi beras. Jadi jangan dikira kalau di warteg itu berasnya selalu yang murah, tidak. Tidak. Jadi
pada dasarnya orang itu mau makan kan mau makan enak. Ya. Enak itu dimulai daripada nasi. Tidak bisa tiba-tiba dengan sayur dengan ikan. Ya. Begitu enak nasinya, yang lain pun ikut enak semuanya. Betul. Itu yang Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Kami dari komunitas Warteg Nusantara yang di dalamnya adalah ada entitas koperasi Warteg Nusantara atau Warteg. Dalam hal ini kami mengucapkan selamat grand opening Warteg Aido Bahari. Mudah-mudahan sukses dan berjaya dan bisa berkesinambungan sekaligus bisa bersinergi dengan koperasi Warteg Nusantara. Ada yang dinamakan investor. Investor itu tentu mereka akan ikut bergabung apabila prospek itu prospeknya bagus. Nah, kiat kita pertama adalah yang pertama lokasi, kedua lokasi, ketiga lokasi. Kalau lokasinya sudah bagus, tentu kita akan beranjak kepada desain, terus pengelola, pelayanan pengelola, SDM-nya harus kita perkuat di samping daripada makanannya itu sendiri. Jadi yang terutama bagi kita adalah langkah pertama kita membuat satu gerai itu. Prioritas pertama kita lokasi harus kita strategi saja mungkin tidak menjadi ukuran, tapi kelayakannya, dan itu survei bisa kita lakukan sampai 2 atau 3 hari. Bagaimana di pagi hari, bagaimana di siang hari, bagaimana di malam hari, bagaimana di dini hari. Apakah ada untuk prospek untuk kita di sana membuka. Tentu peluang-peluang orang yang mampir untuk mengisi perut pada jam-jam yang krusial itu. Itu yang pertama yang menjadi dasar pijakan kita, Pak, untuk bisa berkembang. Seperti saya katakan tadi, kita membuka ini kita bukan modal sendiri semua, tidak. Ada teman-teman investor, patungan, gitu Pak. Daripada ada beberapa orang yang mungkin dia punya dana tapi tidak bisa menyalurkan kemana, tidak tahu berbisnis. Kawan seperti tadi Pak Purba katakan, kalau dia ukuran besar seperti ini, dia punya bangku seperti ini ya. Warteg kan biasanya nempel di etalase. Selalu nempel ke etalase. Itu kita butuhkan pengelola tambah 2 atau 3 orang karyawan. Tapi kalau yang bentuk begini dia ada expanding dari meja, kita minimal kita perlukan 2 pengelola dan karyawan untuk melayani 4. Jadi nambah ya? Ya, 6. Dan saat ini kita sebelum dalam beberapa waktu ke depan kita akan buka 3 lagi cabang. Orangnya itu sudah kita training sebelum terjun ke lapangan. Kita training, kita bagaimana melayani, bagaimana berbicara, bagaimana cara berpakaian. Tentu di atas itu semua kebersihan dan rasa daripada misalkan kita itu yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat JMN TV dimanapun berada, pada hari ini kita ada wawancara khusus dengan pemilik atau founder dari Aido Bahari yang ada di wilayah Buaran, Jakarta Timur. Nah, mari kita simak bareng-bareng tekniknya seperti apa dan menu andalannya apa, terus ketertarikan dengan dunia kuliner seperti apa. Mari kita sama-sama saksikan.